Ketegangan terjadi di lingkungan kerja PT PN 4 Regional 1 Kebun Seidaun, tepatnya di Afdeling 5, ketika seorang karyawan bernama Hasimamora diduga menjadi korban tindak kekerasan oleh seorang satpam internal kebun pada Minggu malam, 4 Mei 2025, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula saat Hasimamora menjalankan perintah dari asisten Afdeling 5 untuk menjemput brondolan hasil tangkapan dari pencuri. Di lokasi tersebut, terdapat 2 orang satpam yang berjaga. Menurut keterangan Hasimamora, dirinya sempat merasa tersinggung dalam percakapan yang terjadi, hingga akhirnya melontarkan kata "lontong" dan meninggalkan lokasi. Tidak terima atas ucapan tersebut, seorang satpam berinisial RH diduga mengejar dan mendorong Hasimamora. Ujar Hasimamora saat memberikan keterangan. Namun, dalam sesi mediasi yang dilakukan di kantor APK Kebun Seidaun pada Jumat, 9 Mei 2025, RH membantah melakukan pemukulan. Ia mengakui mengejar dan mendorong Hasimamora karena mendengar kata-kata kasar. Katanya, Ketua Umum LSM Tawon, Dharma Sihombing, yang hadir dalam proses mediasi, menyayangkan insiden tersebut. Tindakan satpam yang langsung mengejar dan mendorong karyawan sangat disayangkan, apalagi terjadi di lingkungan kerja yang seharusnya profesional, ujar Dharma. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari manajemen PT PN 4 mengenai tindak lanjut atas kejadian tersebut. LSM Tawon meminta agar perusahaan segera melakukan investigasi internal dan menegakkan disiplin kerja demi menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh karyawan. Jadi kalau dari penglihatan abang, tidak ada pemukulan. Nggak ada. Abang pun mengaku tak ada pemukulan. Abang bilang ada. Nah, jadi gini ya. Terus orang abang, kejadiannya di mana? Itu dulu. Kejadiannya di mana? Di lapangan. Pada saat itu abang lagi apa? Kerja abang sebagai KCS. Nah saat itu abang lagi ngapain? Disuruh angkat brondolan. Iya. Abang lagi ada? Iya. Tangkapan Pak. Hah? Tangkapan Pak. Brondolan tangkapan. Iya. Jadi kenapa kok bisa jadi kan? Berantem. Kenapa bisa jadi berantem ini ceritanya? Gini Pak. Ceritakan. Masalah itu Pak, gini Pak. Soal pekerjaanku kan waktu itu kan belum selesai. Iya. Angkat buah. Jadi minta tolong Pak asistenku. Tolong dulu. Minta tolong dulu angkatkan brondolan tangkapan. Iya. Satpam telepon. Iya. Gitu ya Pak. Terus saya pergi ngambil kereta ke rumah. Terus saya berangkat ke CKP. Saya jumpai kawan ini, di mana brondolannya? Oh di sana katanya. Dari pintu kau berdap. Maaf kata ya Pak, ini bukan arah saya ngadap-ngadap, karena ada bilang kotor, enggak bicara saya bilang kayak gitu. Lontong lah kau. Aku bilang. Terus saya pergi ke brondolan. Ya. Terus? Brondolan ke dia ngejar. Oh kejar. Tapi motong ya Pak. Itu langsung disorongnya, tumpuknya diku. Kenapa dibilang nggak ada? Ya gitu dari ceritanya di sana sama kamu. Iya, jadi kan masalahnya gini ya. Pertama, oke, saya sudah dengar ini Pak ya. Saya sudah dengar dari Bang Harap sudah dengar, dari Abang juga sudah dengar. Artinya kan ini kan ada dua keterangan yang berbeda nih, ya kan? Nah jadi untuk menentukan itu, Abang betul dipukul atau tidak, ya. Ini kita kasih apa dulu ya Pak ya, artinya supaya dapat kita win-win solutionnya nih seperti apa. Untuk membuktikan abang itu dipukul atau tidak, kan harus ada saksi. Ya Bang, nah pada saat itu saksi yang ada itu cuma orang abang 2, bertiga Bang. Ya. Nah, kalau ini kita bawa pun ke ranah hukum Bang, abang melapor pun ke polisi, ya kan? Posisi abang lemah, sorry Bang, aku bukan bilang mana-mana ya, posisi abang lemah, ya kan? Nah, kalaupun memang abang ada dipukul, berarti kesalahan abang adalah bohong. Karena abang mengaku tidak memukul, sementara abang merasa dipukul, kan gitu nih ceritanya gitu nih. Nah sekarang pilihannya cuma ada 2 Bang, ya. 1, teruskan masalah ini ke polisi, ya. Kalau abang teruskan ini ke masalah polisi, posisi abang lemah. Kenapa? Karena saksi tak ada. Kemudian abang harus dipisum, ya. Ada benturan benda tumpul di kepala, dan kalau itu nggak ada, nanti bisa jadi, ya kan, abang mau fitnah jatuhnya, ya kan Bang. Nah kemudian kalaupun sekiranya ini mau diteruskan ke polisi, benar ternyata abang dipukul,
dan abang tidak mengaku bahwa abang sudah melakukan pemukulan, ternyata terbukti abang melakukan pemukulan dari hasil visum, ya, visum bisa dijadikan alat bukti, tapi lemah. Kenapa? Karena tidak ada saksi yang memukul, ya kan? Ada benturan benda tumpul di sini, ya kan? Bisa aja bang jatuh, bisa aja bang dipukul orang, bukan mengharapin yang mukul. Ya bang, itu dulu. Saya mau ngasih apanya dulu, ya? Ngasih apa namanya, semacam ilustrasinya dulu. Sekarang ini dulu Pak Teka. Ya. Aku tanya dulu Pak Arab, benar kau kejar apa enggak? Pada saat itu kejar karena dia Kau kejar kan? kencang. Kau kejar kan? Nah, Udah, Bapak sudah memiknat apa dia, menghina dia? Apa dia masih pilihkan dia? Bapak selaku keamanan, apa memang ada undang-undangnya di PTP ini disuruh untuk ngapakan karyawan ataupun pegawai? Itu aja lah dulu. Dari situ aja nanti ku ambil diri hukumnya. Bapak mengejar dia. Kenapa Bapak tadi dikejar Bapak? Kenapa dikejar Bapak? Bapak lebih bagus mengaku. Itu apa aja? Tuhan ada.